bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya betul, yang sholatnya dia tunaikan dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan 5 indikator ini. Yang pertama, orang yang sholatnya betul, orang-orang yang menunaikan sholatnya dengan sungguh-sungguh, dia akan tercegah dari yang namanya perbuatan keji dan mungkar. Itu dalilnya ada di Quran surat ke-29 ayat 45. Boleh silakan dibuka sambil kita review ulang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini jelas kalimatnya. Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang betul menunaikan salatnya, dia akan terbebas dari fahsya dan mungkar. Apa itu fahsya? Fahsya itu yang berdasarkan asalnya dari nafsu, Pak. Pikiran buruk, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Ya. Asalnya dari nafsu. Ya. Yang kedua mungkar. Mungkar itu yang asalnya dari perut, Pak. Korupsi, kolusi, ya itu perut itu. Orang yang korupsi itu kira-kira kenapa, Pak? Mesti merasa kurang. Ya. Maka kalimatnya orang-orang yang sholatnya betul, dia akan terbebas dari 2 hal. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Yang kedua, orang yang sholatnya betul, dia akan lebih cenderung jiwanya akan tenang. Orang yang sholatnya betul, dia akan cenderung jiwanya lebih tenang, Pak. Itu di Quran surat ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri, betul? Dapat? Quran surat 20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir. Ya. Dan nanti bagaimana turunannya, Pak Ustadz? Turunannya itu ada di Quran surat ke-13 ayat 28. Jadi dari Quran surat 20 ayat 14 nanti ada turunannya. Turunannya di Quran surat 13 ayat 28. Tatma'innul qulub. Ya. Kalau tadi wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk zikir, dan ternyata ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikirlah Anda itu tenang. Ketika Anda berzikir, Anda akan tenang. Artinya orang yang salatnya betul, dia gunakan salatnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan cenderung lebih tenang, Pak. Dia akan cenderung lebih tenang. Sama seperti saya sampaikan kemarin, janji Allah bagi orang yang berhijrah. Janji Allah bagi orang yang berhijrah itu ada di Quran surat keempat ayat 100. Ya. Yang ketiga, orang yang sholatnya betul, ya, Allah akan mudahkan baginya urusannya dan juga rezekinya. Allah akan memudahkan baginya urusan hidupnya dan rezekinya, Pak. Jadi kalau antum sholatnya betul, jangan khawatir, rezeki itu Allah yang ngatur. Mana dalilnya, Pak Ustadz? Quran surat ke-65 ayat 2-3, di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Quran surat ke-65 di penghujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Keempat, orang yang sholatnya betul, dia akan cenderung cepat dikabulkan doanya. Cenderung cepat dikabulkan doanya. Quran surat ketiga ayat 38-39. Ini kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, di mana orang-orang sudah mengangkat tangannya. Ya. Tabib-tabib mengangkat tangannya, sudah memvonis beliau itu mandul, tidak akan punya anak. Kalaupun punya anak, tidak akan hidup. Itu Nabi Zakaria. Beliau berdoa kepada Allah, ketika Anda sholatnya betul, sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin, ya, itu bisa terjadi, Pak. Maka kalimatnya, kalau antum ingin meminta sesuatu yang mustahil, kalimatnya hablun, Rabbi habli.
Milladunkan, hablun itu katanya wahab. Wahab itu sesuatu yang tidak mungkin. Ketika antum minta sesuatu yang tidak mungkin, ya pakai fi'il amr. Hab, Rabbi habli, ya Allah berikan yang nggak mungkin ini ya Allah. Rabbi habli. Ya. Jadi kalau antum meminta sesuatu yang sulit banget, tuh pakai doanya Nabi Zakaria. Ketika sholat antum betul, antum akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, terakhir untuk ciri-ciri orang yang sholatnya diterima oleh Allah, dan ini menjadi janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang sholat, apa itu? Orang yang sholatnya betul dijanjikan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Mana dalilnya? Quran surat ke-23 ayat 1-3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, qad aflahal mu'minun. Aflah, falahun. Falahun itu bahagia dan sukses. Bahagia itu farah. Ya, farah. Farah itu senang, Pak, bahagia. Ya. Ya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang terbaik. Mudah-mudahan amal ibadah kita pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kalaupun kita wafat di tahun ini, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirukum. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.